Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Sri Fatima dengan NIM 149 dari kelas D. Saya di sini akan menyampaikan tugas sebelum praktikum untuk praktikum farmasi terpadu dengan materi pembahasan bab 5, yaitu pelayanan kefarmasian. Sebelum masuk materi dari tugas sebelum praktikum itu sendiri, mari kita bahas sedikit mengenai pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan tanggung jawab kepada pasien oleh apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang optimal atau yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar dari pelayanan kefarmasian yang dilakukan di fasilitas kesehatan seperti apotek, klinik, puskesmas, dan juga rumah sakit meliputi yang pertama pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke materi tugas sebelum praktikum bab 5 dengan tema materi ataupun judul materi pelayanan kefarmasian. Yang pertama itu adalah alur atau proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Yang pertama ini ada dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Alur dan prosesnya itu yang pertama ada dari perencanaan, yang kedua itu ada permintaan, yang ketiga ada penerimaan, yang keempat ada penyimpanan, lalu yang kelima ada pendistribusian, yang keenam ada pengendalian, yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan, lalu yang kedelapan itu ada pemantauan dan evaluasi. Setiap fasilitas kesehatan itu memiliki alur atau proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakainya itu berbeda-beda. Karena memang setiap fasilitas kesehatan itu memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Lalu yang kedua itu ada di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Alur prosesnya juga berbeda, itu ada 9 alur. Yang pertama itu pemilihan, yang kedua perencanaan kebutuhan, yang ketiga pengadaan, yang keempat penerimaan, lalu yang kelima ada penyimpanan, yang keenam ada pendistribusian, yang ketujuh ada pemusnahan dan penarikan, yang kedelapan ada pengendalian, dan yang terakhir yang kesembilan itu ada administrasi. Selanjutnya ada di apotek. Yang di apotek ini mungkin cukup lebih sedikit dibandingkan fasilitas kesehatan yang lain, karena memang di apotek ini hanya menyediakan obat dan tidak adanya pemantauan mengenai penggunaan obat itu sendiri ataupun pendistribusian yang lain kepada obat yang lain seperti di rumah sakit ataupun puskesmas. Oke, kita langsung lanjut saja ke alur atau prosesnya. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada penerimaan, yang keempat itu ada penyimpanan, yang kelima ada pemusnahan dan penarikan, yang keenam ada pengendalian, dan yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya itu ada di klinik, tapi yang saya bahas di sini itu di klinik dengan fasilitas rawat inap. Untuk alur prosesnya itu sendiri, yang pertama itu ada pemilihan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengadaan, yang keempat ada penerimaan, yang kelima ada penyimpanan, yang keenam ada pendistribusian, yang ketujuh ada pemusnahan dan penarikan, yang kedelapan ada pengendalian, dan yang kesembilan ada administrasi. Mungkin itu untuk terkait materi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di beberapa fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kefarmasian. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada penulisan resep. Menurut standar yang ditetapkan oleh Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018, penulisan resep yang benar harus mencakup beberapa kelengkapan resep. Apa saja kelengkapan resep yang harus tercantum dalam resep itu sendiri? Yang pertama itu ada nama, nomor SIP, surat izin praktek, alamat, dan nomor telepon dari dokter yang menuliskan resep itu sendiri. Lalu yang kedua ada tanggal penulisan resep itu dibuat. Yang ketiga ada nama, potensi, dosis, dan jumlah obat yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien. Lalu yang keempat ada simbol R atau tanda sebagai pembuka penulisan resep. Lalu yang selanjutnya itu ada aturan dan cara penggunaan obat. Yang keenam itu ada nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badan dari pasien. Lalu yang terakhir itu ada paraf atau tanda tangan dari dokter pembuat resep. Nah, standar ini memastikan apoteker untuk mengkaji resep secara lengkap dan memberikan pelayanan yang aman serta efektif untuk pasien.
Nah, pembagian dari kelengkapan resep itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada inskripto, di mana bagian ini itu mencakup tanggal, tanggal dan tempat ditulisnya resep. Lalu yang selanjutnya itu ada invocation. Invocation ini merupakan bagian di mana simbol R itu dituliskan. Lalu selanjutnya ada prescriptio, di mana bagian ini merupakan nama obat, jumlah dan cara buat obat dituliskan. Lalu selanjutnya itu ada signatura, di mana aturan dan cara penggunaan obat itu dituliskan. Dan selanjutnya itu ada subscriptio, di mana paraf dan tanda tangan dokter itu dituliskan dalam resep. Dan yang terakhir itu ada pro, di mana nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien itu dituliskan dalam resep. Berikut merupakan gambar dari contoh pembagian penulisan resep itu sendiri, di mana ditunjukkan oleh panah yang tertera. Bagian inskriptio, invocation, prescriptio, terus signatura, subscriptio, dan pro, itu semuanya tertera pada resep. Dan ini merupakan contoh penulisan resep yang benar, yang memang sesuai dengan standar per BPOM nomor 4 tahun 2018 yang disebutkan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu ada cara pengkajian resep. Secara umum, setiap resep yang diterima oleh pelayanan kefarmasian di setiap Paskes perlu memenuhi 3 persyaratan yang harus tertera pada resep, dan dilakukan pengkajian atau screening resep oleh apoteker atau TTK yang bertugas. Serta pengkajian atau screening resep ini sendiri harus disesuaikan dengan formulir dari screening resep yang tersedia pada setiap Paskes. Yang pertama itu ada persyaratan administrasi, yang kedua ada persyaratan farmaseutika, yang ketiga ada persyaratan klinik atau farmakologi. Nah, apa saja isi persyaratan dari 3 persyaratan yang tadi disebutkan? Yang pertama itu persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi meliputi nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien. Lalu ada nama, nomor SIP, alamat, nomor telepon, dan juga paraf dokter. Yang ketiga itu ada tanggal penulisan resep itu dibuat. Dan yang keempat itu ada ruang atau unit asal resep, apabila resep ini berasal dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan rawat inap. Yang memang biasanya di 3 fasilitas kesehatan tersebut, ruang unit ataupun dokternya tidak hanya satu yang berpraktik. Lalu yang kedua itu ada persyaratan farmaseutik. Persyaratan farmaseutik itu sendiri meliputi simbol R atau tanda sebagai pembuka penulisan resep tadi. Lalu yang kedua ada nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Lalu yang ketiga ada dosis dan jumlah obat yang diberikan. Yang keempat ada stabilitas dan kompatibilitas obat yang perlu diperhatikan. Yang kelima itu ada aturan dan cara penggunaan atau signatura yang memang harus tertera di resep secara jelas. Lalu yang ketiga itu persyaratan klinik atau farmakologi. Persyaratan klinik ini meliputi apa saja? Yang pertama itu ada ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Lalu yang kedua ada duplikasi atau polifarmasi, di mana obat yang diberikan itu lebih dari 5 jenis obat. Maka dari itu perlunya pengkajian dan screening resep apabila obat yang diberikan lebih dari 5, adakah interaksi obat yang terjadi daripada obat yang diberikan itu gitu. Makanya diperlukannya pengajian resep oleh apoteker atau TTK yang bertugas. Lalu selanjutnya itu ada alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Nah, mungkin ini perlu dikaji apabila memang ada obat yang akan bereaksi ataupun memang pasiennya menderita alergi terhadap obat-obat tertentu. Lalu ada kontraindikasi, dan yang terakhir itu ada interaksi obat seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya mengenai interaksi obat, di mana obat yang diberikan itu jenisnya lebih dari 1 ataupun lebih dari 2 sekaligus gitu. Baik, selanjutnya ini itu ada formulir pengkajian atau screening resep yang harus diisi oleh setiap petugas pelayanan kefarmasian di setiap paskesnya. Yang pertama itu ada formulir di apotek, bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada formulir di rumah sakit yang memang sedikit berbeda dengan formulir yang ada di apotek. Lalu selanjutnya ini ada formulir di puskesmas. Ya,
mungkin cukup berbeda juga dengan dua fasilitas kesehatan yang sebelumnya sudah ditunjukkan. Baik, mari kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya merupakan materi terkait permasalahan obat, yang biasanya disebut juga dengan drug related problem. Masalah terkait obat ini meliputi identifikasi terhadap ketidaktepatan indikasi dan juga ketidaktepatan dengan obat, lalu dengan dosis dan juga interaksi dari obat itu sendiri. Nah, apa saja sih klasifikasi dari masalah terkait obat itu sendiri? Menurut PCNI 2006 ada 6 klasifikasi terkait masalah terkait obat. Yang pertama itu ada efek samping. Lalu yang kedua ada masalah pilihan obat, yang ketiga ada masalah dosis, yang keempat ada masalah penggunaan obat, yang kelima ada interaksi obat, dan yang keenam ada masalah lainnya. Nah, masalah lainnya ini tersebut merupakan bagian yang dimana biasanya apabila pasien itu sendiri memiliki penyakit degeneratif ataupun memiliki penyakit genetik yang memang mungkin akan berinteraksi ataupun bermasalah saat pengkonsumsian obat ataupun terapi obat. Selanjutnya ini adalah materi swamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Apa saja sih proses ataupun alur untuk swamedikasi itu terjadi? Yang pertama itu dari pelayanan kefarmasian akan melakukan komunikasi awal. Lalu yang kedua ada melakukan asesmen kepada pasien, di mana akan menanyakan terkait apa saja yang sudah pasien rasakan ataupun keluhan yang pasien rasakan, lalu upaya apa saja yang sudah pasien lakukan untuk mengobati itu sebelum pasien berkonsultasi ataupun membeli obat untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu ada menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi obat pasien. Jadi setelah kita melakukan asesmen dari informasi yang telah diberikan oleh pasien, dari petugas kefarmasian itu sendiri akan menetapkan dan memberikan solusi kepada pasien melalui terapi obat. Mungkin bisa saja sama dengan apa yang diminta pasien di awal, ataupun mungkin bisa berbeda sesuai dengan asesmen yang telah dilakukan. Mungkin kita akan merekomendasikan obat yang memang paling baik untuk diberikan terhadap keluhan yang diderita oleh pasien. Selanjutnya itu ada pemberian informasi obat. Nah, pemberian informasi obat itu sendiri termasuk ke dalam pelayanan farmasi klinik yang memang biasanya harus ataupun umum dilakukan oleh petugas kefarmasian di setiap vaskes. Pemberian informasi obat itu sendiri mencakup cara penggunaan obat, cara atau waktu minum obatnya, dan mungkin untuk pemberian obat-obat tertentu seperti obat luar ataupun memang obat yang perlu perhatian khusus seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada verifikasi informasi. Verifikasi informasi itu sendiri kita harus menanyakan kembali apakah dari pasien itu sendiri atau masyarakat itu sendiri sudah mengerti apa saja yang telah kita sampaikan terkait penggunaan obatnya sebelumnya. Jadi dari petugas kefarmasian harus menanyakan atau memverifikasi informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas atau sudah dimengerti apa belum oleh pasien. Jadi bisa saja ditanyakan dengan apakah sudah jelas, kalau memang sudah jelas bisa diulang informasi yang telah petugas kefarmasian itu sampaikan, seperti itu. Yang terakhir itu ada penutup. Nah, untuk penutup ini sendiri dari petugas farmasi biasanya harus menyampaikan terima kasih dan juga semoga lekas sembuh. Jadi ucapan harapan kepada pasien setelah dilakukannya terapi obat yang direkomendasikan oleh petugas kefarmasian, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke materi tugas sebelum praktikum yang terakhir, yaitu tentang tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinis terkait, dan juga efek samping obat yang perlu diperhatikan, serta formulir yang mungkin terkait dengan efek samping yang terjadi. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh secara progresif, yang mana sering dikaitkan dengan penuaan, gaya hidup tidak sehat, dan juga faktor genetik. Contoh dari penyakit degeneratif yang akan saya sebutkan, yang pertama itu ada diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner atau PJK. Yang kedua itu adalah dislipidemia. Yang kelima itu ada osteoartritis, dan yang terakhir itu ada penyakit Parkinson dan Alzheimer.
Selanjutnya itu terkait tata laksana umum untuk penyakit degeneratif. Tata laksana secara umum ini merupakan pencegahan ataupun pengobatan dari penyakit degeneratif yang diderita oleh pasien. Ada apa saja aspek dari tata laksana itu? Yang pertama itu ada aspek edukasi dan modifikasi gaya hidup. Tujuannya itu untuk mencegah progresi dan komplikasi dari penyakit degeneratif yang terjadi. Contoh tindakannya itu ada diet sehat, aktivitas fisik rutin, dan juga berhenti merokok. Mungkin biasanya untuk pemberhentian merokok ini bagi pasien yang memang perokok aktif yang biasanya mungkin terjadi pada pasien laki-laki. Selanjutnya itu ada aspek terapi farmakologis yang bertujuan untuk mengendalikan penyakit dan gejala yang mungkin muncul pada pasien-pasien penyakit degeneratif. Contoh tindakannya itu akan selaras dengan penyakit degeneratif yang diderita pasien. Semisal pasien dengan penyakit degeneratif hipertensi, dan tindakannya itu merupakan diberikan obat antihipertensi. Lalu selanjutnya itu ada terapi non farmakologis yang bertujuan menunjang fungsi tubuh dan juga kualitas hidup pasien penderita penyakit degeneratif. Nah, contoh tindakannya yang pertama itu ada fisioterapi, rehabilitasi, dan juga konseling gizi. Selanjutnya itu ada aspek monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas terapi dan efek samping saat proses pengobatan untuk penyakit degeneratif yang diderita pasien. Contoh tindakan terkait aspek ini antara lain pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan laboratorium secara berkala. Mungkin biasanya ini diperuntukkan, yang laboratorium itu diperuntukkan untuk pasien-pasien penderita diabetes mellitus, juga penderita penyakit jantung koroner, penyakit yang memang membutuhkan pengecekan darah di laboratorium. Lalu selanjutnya itu ada aspek pharmacovigilance atau MESO, monitoring efek samping obat, yang bertujuan untuk mencegah dan melaporkan efek samping saat terapi obat. Contoh tindakannya itu meliputi pelaporan efek samping obat yang terjadi kepada BPOM melalui pengisian formulir secara manual ataupun secara elektronik dengan mengisi e-MISO. Selanjutnya itu ada parameter klinik terkait penentuan penyakit degeneratif. Yang pertama itu untuk penyakit DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Parameter kliniknya apa saja? Yang pertama itu ada GDP, gula darah puasa, lalu ada 2 jam setelah puasa. Lalu ada HbA1c dan juga fungsi ginjal. Untuk nilai rujukannya itu biasanya dengan nilai GDP lebih dari 126 mg per dl, itu biasanya memang ditentukan pasien tersebut menderita DM tipe 2. Lalu ada HbA1c dengan nilai rujukan itu 7%. Ataupun memang apabila pasien tersebut memiliki nilai HbA1c lebih dari 7%, maka pasien tersebut menderita DM tipe 2. Lalu selanjutnya itu ada hipertensi. Hipertensi memiliki parameter klinis tekanan darah, fungsi ginjal, dan juga EKG. Nilai rujukannya itu biasanya tekanan darah yang memiliki nilai lebih dari 130/30. Lalu selanjutnya ada PJK atau penyakit jantung koroner, di mana parameter klinisnya yaitu profil lipid, tekanan darah, EKG, dan juga enzim jantung. Dan biasanya parameter ini harus dilakukan di laboratorium melalui pengecekan darah dengan nilai rujukan yaitu LDL 70 mg per dl. Lalu penyakit selanjutnya itu ada dislipidemia dengan parameter klinis kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Berikut merupakan nilai rujukan yang setelah saya sampaikan melalui PowerPoint-nya yang tertera. Lalu selanjutnya ada OA atau osteoarthritis, di mana parameter klinisnya itu adalah skor nyeri menurut VAS, skor fungsi sendi menurut WOMAC, lalu selanjutnya ada fotoronsen. Nah, nilai rujukannya itu biasanya perbaikan skor dan juga perbaikan dari fungsi sendi itu sendiri. Selanjutnya itu ada penyakit Alzheimer dan Parkinson. Nah, parameter dari dua penyakit ini biasanya dengan skor MMSE atau UPDRS. Dan biasanya nilai rujukannya itu adalah skor dari
pulmonary illness itu membaik atau tetap stabil. Selanjutnya itu ada efek samping. Sebelum membahas terkait efek samping dari pengobatan penyakit degeneratif yang tadi saya sebutkan, saya akan membahas sedikit tentang apa itu efek samping. Efek samping merupakan reaksi yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi ketika pasien mengkonsumsi suatu obat. Nah, kenapa efek samping pada pasien dengan pengobatan penyakit degeneratif perlu diperhatikan? Karena dalam pengelolaan penyakit degeneratif sering melibatkan penggunaan obat jangka panjang, maka dari itu memungkinkan pasien tersebut mengalami efek samping karena penggunaan obat jangka panjang tersebut. Lalu pengaturan keamanan obatnya seperti efek samping dan interaksi obatnya juga sangat penting dan perlu diperhatikan. Nah, apa saja efek samping yang mungkin terjadi terkait pengobatan dari penyakit degeneratif itu? Saya akan menyampaikannya sesuai dengan contoh penyakit degeneratif yang tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama itu untuk untuk efek samping yang saya akan sebutkan itu saya ambil dari contoh penyakit degeneratif yang saya sebutkan di awal. Yang pertama itu ada golongan obat untuk obat-obatan antihipertensi. Contoh obatnya seperti ACEI, golongan ACEI, ARB, dan juga CCB. Nah, untuk efek samping obat yang perlu diwaspadai atau diperhatikan, biasanya terjadi batuk kering pada pasien dengan konsumsi obat ACEI, lalu ada edema untuk pasien konsumsi obat CCB dan juga hipotensi. Lalu pemantauannya yang perlu dilakukan atau diperhatikan yaitu ada tekanan darah, fungsi ginjal, dan juga elektrolit. Selanjutnya untuk pasien dengan konsumsi obat antidiabetik oral. Jadi obat antidiabetes yang diberikan secara oral atau yang diminum. Nah, contoh obatnya apa saja? Itu ada metformin dan juga glimepiride. Untuk efek samping obat yang perlu diwaspadai atau diperhatikannya yaitu hipoglikemia, gangguan gastrointestinal, dan juga peningkatan berat badan. Nah, pemantauan yang perlu dilakukan itu biasanya pemantauan gula darah, fungsi hati, dan juga fungsi ginjal. Lalu selanjutnya itu ada golongan obat statin ataupun golongan obat dislipidemia. Contoh obatnya itu ada simvastatin dan juga artopastatin. Nah, efek samping obat yang perlu diwaspadai atau diperhatikan yaitu nyeri otot dan juga peningkatan enzim di hati. Untuk pemantauannya itu sendiri ada SGOT atau SGPT, di mana pemantauan ini merupakan parameter kadar kerusakan ataupun peradangan sel-sel di hati. Jadi mungkin perlu dilakukan melalui cek laboratorium. Lalu ada CK atau kreatinin. Jadi untuk mengecek kadar kreatinin dalam darah. Lalu selanjutnya itu ada NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug ataupun obat antiinflamasi non-steroid yang mungkin biasanya diberikan kepada pasien-pasien penderita OA atau osteoartritis. Nah, contoh obatnya itu sendiri ada ibuprofen dan juga diclofenac. Efek samping yang perlu diwaspadai atau diperhatikannya itu adalah iritasi lambung, gangguan ginjal, dan juga hipertensi. Maka dari itu pemantauannya yang perlu dilakukan yaitu pemeriksaan fungsi ginjal dan juga tekanan darah. Ya, lalu yang selanjutnya itu ada obat-obatan untuk penyakit Alzheimer. Contoh obatnya itu ada donepezil, lalu ada memantin. Yang efek samping obat yang perlu diperhatikannya itu adalah gangguan gastrointestinal, pusing, dan juga insomnia. Dan pemantauan yang perlu dilakukannya itu adalah evaluasi fungsi kognitif. Selanjutnya itu ada untuk obat penyakit Parkinson. Contoh obatnya itu ada levodopa dan juga seligilin. Efek samping yang perlu diwaspadai atau diperhatikan yaitu diskinesia, mual, hipotensi, dan juga ortostatik. Dan pemantauan yang perlu dilakukan yaitu evaluasi fungsi motorik dan juga tekanan darah.
Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan terkait tata laksana penyakit degeneratif tadi, ada di bagian akhir yaitu farmakovigilansi atau monitoring efek samping obat. Nah, dari monitoring efek samping obat ini, hal yang perlu dilakukannya itu adalah pelaporan efek samping obat kepada BPOM. Nah, ada juga regulasi dan kewajiban pelaporan efek samping obat ini yang ditentukan berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, nomor 34 tahun 2021 dan juga Per BPOM nomor 15 tahun 2022. Dan adapun pedoman untuk terkait pelaporan dari monitoring efek samping obat ini untuk tenaga kesehatan. Nah, pelaporan meso itu sendiri merupakan kewajiban dari tenaga kesehatan, terutama di bagian pelayanan kefarmasian oleh apoteker ataupun TTK. Pelaporan ditujukan untuk menjamin keamanan pasien saat proses terapi obat atau pengobatan. Lalu, apa alur dari pelaporan efek samping obat ini kepada BPOM? Mungkin alurnya sama saja di beberapa paskes seperti klinik apotek ataupun RS. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan menduga ataupun mendeteksi dugaan adanya efek samping obat yang terjadi pada pasien. Lalu yang kedua ada pengisian formulir dari formulir monitoring efek samping obat itu secara manual ataupun online. Kalau secara manual biasanya langsung diisi melalui formulirnya dalam bentuk fisik lalu dilaporkan, ataupun melalui online biasanya melalui EMISO elektronik monitoring efek samping obat yang bisa diakses melalui website EMISO per BPOM. Lalu yang ketiga itu adalah form dikirim ke unit farmakovigilans Paskes ataupun biasanya ke Dinkes ataupun ke BPOM. Lalu yang keempat itu ada BPOM menganalisis laporan dan memperbarui database keamanan obat nasional. Berikut adalah langkah-langkah pengisian dari formulir MESO tadi. Berikut langkah-langkah pengisian formulir MESO yang dilaporkan apabila efek samping dicurigai terjadi pada pasien, baik diisi secara manual maupun melalui elektronik MESO. Yang pertama itu adalah identitas pelapor yang perlu diisi pada bagian formulir. Data yang perlu diisi yaitu adalah nama, profesi dari tenaga kesehatan yang melapor, dokter, apoteker atau perawat. Lalu ada fasilitas kesehatan tempat melapor. Ya, yang terakhir itu ada kontak untuk menghubungi. Lalu yang selanjutnya itu ada data dari pasien. Data yang perlu diisi itu adalah inisial, umur, jenis kelamin, dan juga berat badan dari pasien yang mengalami efek samping obat tersebut. Untuk keterangannya tidak perlu nama lengkap untuk menjaga kerahasiaan dari pasien. Selanjutnya itu ada bagian obat yang diduga menyebabkan efek samping. Nah, bagian ini perlu diisi dengan nama obat, dosis, frekuensi, rute, tanggal mulai, dan berhentinya konsumsi dari obat. Nah, untuk keterangannya itu perlu dicantumkan semua obat yang dikonsumsi oleh pasien yang mengalami efek samping. Lalu yang keempat itu ada reaksi atau efek samping. Jadi dari reaksi atau efek samping yang terjadi itu perlu diisi dari gejala, tanggal mulai gejalanya terjadi, lama kejadian gejalanya terjadi, dan juga hasil pemeriksaan. Biasanya mungkin ini hasil pemeriksaan secara laboratorium. Lalu selanjutnya ada riwayat penyakit atau obat lain. Nah, bagian ini diisi penyakit penyerta atau obat lain yang dikonsumsi oleh pasien yang mengalami efek samping obat. Bagian ini itu untuk menilai kemungkinan interaksi obat. Nah, selanjutnya itu ada tindak lanjut dan hasil. Bagian ini diisi apakah obat dihentikan, dilanjutkan, atau diganti. Dan bagian ini wajib diisi untuk evaluasi outcome. Selanjutnya ada bagian penilaian kausalitas bila ada ya. Bagian ini diisi kemungkinan hubungan obat dan juga reaksi efek samping yang terjadi. Bagian ini diisi oleh bagian tenaga kesehatan atau nanti di tim farmakovigilansnya. Dan terakhir itu ada tanda tangan dan juga tanggal pelaporan itu dibuat. Bagian ini diisi pelapornya atau tenaga kesehatan yang mengisi formulir ini
ditandatangani dan juga menuliskan tanggal proses pelaporan ini dibuat. Lalu untuk keterangannya, mungkin formulirnya dapat dikirim ke UPF Pharmacovigilance atau melalui Emiso BPOM. Dan ini merupakan formulir dari Meso atau mungkin biasanya umum disebut dengan form kuning karena memang latar belakang dari formulirnya itu berwarna kuning. Ini mungkin untuk pengisian secara manualnya itu mungkin di print dan diisi secara fisik, atau untuk di emisonya mungkin akan berbentuk online dan juga tinggal diisi melalui elektronik Meso BPOM. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan terkait materi tugas sebelum praktikum yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.